Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya, saya percaya Ibu Bapak tetap bergairah dengan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Karena kita punya Bapak yang sungguh sangat mengasihi kita. Amin. Baik Ibu Bapak sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan adalah Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Ketika pesan Tuhan disampaikan kepada kita semua, saya punya respon, aduh Tuhan, rasanya hati saya tuh tenang gitu. Sepertinya tuh saya punya sebuah kekuatan. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah berjalan sendirian. Saya bersama-sama dengan Tuhan yang selalu ingat akan kehidupan saya. Namun Ibu Bapak, hari-hari ini enggak sedikit banyak didapati juga orang-orang percaya yang menjadi capek dengan kehidupannya. Letih, udah kendor kehidupannya. Udah enggak punya gairah lagi untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa, aduh Tuhan sudah melupakan saya. Tuhan enggak ingat saya. Masalah ini tetap banyak. Mungkin malah tambah parah. Kondisi udah tambah tidak membaik. Sakit penyakit tetap ada. Hutang pihutang mungkin tambah membanyak. Kebutuhan tambah memuncak. Doa sudah. Baca firman sudah. Ibadah sudah. Melayani setiap hari. Tapi sepertinya mana sih titik terangnya? Pencerahan kayak gitu sedikit gitu supaya ada ngerasa bahwa Tuhan itu bertindak, bekerja atas semua pergumulan penderitaan saya. Nah Ibu Bapak, hal ini yang kerap kali bisa dialami oleh orang-orang percaya sehingga membuat dia kendor. Dia mengendorkan kekuatannya. Nah, untuk pesan Tuhan di minggu ini, mari sebelumnya kita sama-sama terlebih dahulu kita sama-sama baca di dalam Kejadian 8 ayat yang keempat. Karena hal ini juga hal yang dialami di dalam kehidupan Nuh ya. Kejadian 8 ayat yang keempat ya. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Jadi ada satu masa di mana setelah peristiwa air bah terjadi melanda seluruh bumi dan kemudian akhirnya hujan turun dan akhirnya terkandaslah bahtera Nuh di pegunungan Ararat. Itu ada sebuah masa-masa sepertinya tuh Nuh tuh kekosongan. Tuhan tuh di mana? Ini saya tuh mau ngapain lagi gitu? Mau bertindak apa lagi? Enggak mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya harus bertindak apa lagi? Tetapi apakah benar Tuhan melupakan Nuh? Ayat yang Kejadian 8 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Di sini kita mendapat sebuah kata Allah mengingat, ternyata Allah sama sekali tidak lupa dengan Nuh. Tidak lupa seperti Allah tidak lupa pada Nuh, seperti itu juga Tuhan mengingat kita. Dia sama sekali tidak lupa dengan kehidupan kita. Karena pesan Tuhan mengatakan bahwa seperti Tuhan mengingat Nuh, demikian pula ia mengingat kita anak-anaknya dengan segala bebawaannya, dengan segala penderitaannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala sakit penyakitnya, dengan segala kebutuhannya. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Karena apa? Karena dia lebih tahu dari apa yang kita tahu. Dia menyediakan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya mungkin seringkali manusia bisa lupa, tetapi sama sekali Tuhan tidak pernah lupa. Ibu Bapak mungkin pernah tahu ya sebuah kisah seorang tokoh
namanya Mordekai. Mordekai orang percaya, mengasihi Tuhan dan mengasihi umatnya, bangsanya. Tetapi pada waktu itu sepertinya Mordekai itu menjadi merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Bahkan diabaikan oleh manusia. Padahal dia punya jasa pada waktu itu. Jasa Mordekai itu apa? Menggagalkan rencana pembunuhan pada raja. Dan tercatat hanya cuman ditulis aja. Enggak ada gitu jasa-jasanya kayak apa. Ya cuman dicatat deh dalam kitabnya sejarah raja. Kalau misalkan ketika seorang punya jasa ada gitulah sedikit penghargaan. Seperti kayak misalkan beberapa waktu yang lalu Ariel ya, anak dari Bapak Gubernur kita kan terbau hanyut dan akhirnya ditemukan jasadnya. Orang yang menemukan diberi, sebenarnya Bapak Gubernur ingin memberikan sebuah penghargaan. Tapi ini enggak, boro-boro kepada Mordekai diberi penghargaan. Enggak, lupa, udah. Enggak ada sama sekali sebuah penghargaan berbentuk mungkin uang kah atau upeti apa. Enggak, tidak didapatkan. Dan sekarang keadaannya, kenyataannya bangsanya itu sedang diperhadapkan dengan sebuah penindasan. Bahkan sebuah pembunuhan massal yang mau dikerjakan. Dan Mordekai merasa Tuhan di mana? Tapi apakah Tuhan tidak bertindak? Apakah Tuhan melupakan Mordekai? Tidak. Tuhan tahu Mordekai. Tuhan ingat Mordekai. Dan dia punya waktu dan cara untuk bertindak. Dia punya cara dan waktu untuk mengangkat Mordekai. Sehingga pada suatu malam ini saya percaya sekali dengan campur tangan Tuhan. Raja Ahasveros pada waktu itu di sebuah malam dia enggak gelisah, enggak bisa tidur. Enggak tidur, gelisah. Dia pengen dibacakan sebuah kitab sejarah. Ternyata didapati Mordekai. Wow. Apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Ternyata enggak ada. Nah, saat itulah ketika Tuhan bertindak. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, Mordekai mengalami bagaimana Tuhan bertindak dan melakukan banyak pembelaan terhadap dia dan terhadap bangsanya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sekali ketika kita tahu gitu ya bahwa ketika Tuhan mengingat, kita sama-sama kita sudah belajar seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa mengingat itu bukan hanya enggak lupa, bukan hanya artinya remember, tetapi ada sebuah kata yang indah sekali, yaitu apa? Inilah saatnya Tuhan bertindak. Jadi kata mengingat itu saatnya Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita enggak ada perubahan. Tetapi saya percaya sekali, Tuhan tidak pernah tertidur dengan umatnya. Dia bertindak, dia melakukan sesuatu bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi jangan biarkan kita terlena dengan pemikiran, oh Tuhan sudah melupakan saya. Enggak. Saya percaya sekali ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan ingat kita, inilah saatnya Tuhan mau bertindak. Dan yang terpenting pada saat Tuhan mau bertindak, satu hal yang terpenting, beri ruang untuk Tuhan bergerak. Beri ruang untuk Tuhan bertindak. Karena ada banyak hal. Ketika Tuhan mau bertindak, ternyata banyak sekali penghalang demi penghalang yang membuat Tuhan sulit untuk bertindak. Karena itu Ibu Bapak, poin yang pertama yang saya mau bagikan yaitu ketika saatnya Tuhan mengingat kita dan dia mau bertindak. Satu hal yaitu poin yang pertama, beri ruang untuk Tuhan bergerak. Ya, beri ruang untuk Tuhan bergerak. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan ya, jadi kita kan udah tahu ya tadi peristiwa bagaimana setelah peristiwa air bah dan akhirnya ada sebuah masa kekosongan, ada sebuah penantian.
Nuh pada waktu itu menantikan. Ada masa sepertinya Tuhan tidak berbicara. Ini sebuah masa-masa yang enggak mudah. Sebuah masa penantian, mungkin menanti jawaban doa, menanti Tuhan bekerja, menanti pembelaan Tuhan. Ini sebuah masa-masa pengujian. Masa-masa di mana seseorang itu sedang diuji dan masa-masa seseorang itu penuh dengan tantangan sehingga mudah sekali untuk tergoda. Untuk tergoda melakukan sesuatu. Melakukan dengan cara dan tindakannya sendiri. Namun di dalam pasal 8 ini ada sebuah kata yang membuat saya rada ini Tuhan bergerak, Tuhan melakukan sesuatu, ada sesuatu. Oh, ini ternyata Tuhan bergerak secara luar biasa. Yuk, mana ayatnya? Ayatnya di dalam Kejadian 8 ayat yang pertama. Yang menunjukkan bahwa Tuhan punya ruang secara bebas untuk dia bergerak. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ayat yang kedua, ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Kembali ke ayat yang pertama. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa inilah sebuah tindakan bagaimana Tuhan bebas sekali. Dia bergerak, dia melakukannya. Yaitu apa? Yang Tuhan lakukan adalah Allah membuat angin menghembus melalui bumi. Ini yang Tuhan lakukan. Dia punya kebebasan sebebas-bebasnya. Dia melakukan. Apakah Nuh tahu caranya? Saya percaya enggak tahu gimana caranya. Nuh bagaimana Tuhan membuat angin. Menghembuskannya pun enggak pernah tahu. Sebuah cara, sebuah tindakan yang di luar akal manusia yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Allah membuat angin menghembus melalui bumi. Dan akhirnya sesuatu yang dahsyat terjadi. Dalam waktu sekejap air yang memenuhi bumi, mungkin yang dikatakan bahwa 15 kaki surut. Itu dengan caranya Tuhan. Dengan menghembuskan angin, menghembus melalui bumi. Nah ibu bapak, izinkan. Kalau Tuhan mau bertindak, izinkan dia membuat angin berhembus melalui kehidupan kita. Ada saat-saat hari ini, kenapa didapati banyak orang-orang percaya yang merasa dia berada di bawah permasalahannya. Dan akhirnya menuduh kepada Tuhan. Tuhan tidak melakukan sesuatu, Tuhan tidak menolong kehidupan dia. Tetapi yang Tuhan katakan bahwa nafas kehidupannya itu memampukan orang percaya untuk mengatasi masalah. Asalkan Tuhan punya ruang untuk dia bebas bergerak. Jangan batasi ketika Tuhan bergerak menjadi penghalang-penghalang kehidupan kita sendiri. Entahkah itu mungkin dosa. Menjadi Allah tidak bisa bekerja. Jangan main-main dengan visi Tuhan. Ketika kita tahu bahwa visi Tuhan adalah sebuah perkara yang harus dikerjakan. Jangan main-main dengan dosa. Hanya dengan kekudusan kuasa Tuhan bisa bekerja. Amin. Kedagingan, hawa nafsu dengan seluruh permasalahannya. Hati yang sakit hati, payah hati, kekecewaan, kemarahan. Itu akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Ketidakpercayaan, ketidaktaatan. Ada banyak hal mungkin ibu bapak bisa mengkoreksi. Ada banyak penghalang demi penghalang. Dan Tuhan ingin. Dia punya keleluasaan. Dia punya ruang yang begitu bebasnya. Untuk bertindak. Sehingga umatnya bisa dimasyurkan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan punya ruang yang bekerja secara leluasa. Perkara-perkara dahsyat terjadi. Coba kita lihat ibu bapak dengan kehidupan Yesus. Apakah Yesus pernah merasa ditinggalkan?
Ya, dia merasa ditinggalkan. Dia merasa Bapa tidak memperhatikan dia. Saat-saatnya setelah Yesus disalibkan dan hampir mati. Sebuah kata yang menjadi seruan dia dengan nyaring. Kita sama-sama lihat ya. Di dalam Matius 27 ayat yang 45 sampai yang 46. Matius 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring. Berseru itu bukan berkata biasa, lembut. Berseru, ada sebuah teriakan dari hatinya. Dengan suara nyaring. Ada sebuah rintihan. Saya percaya ini sebuah masa di mana sepertinya Tuhan, di mana Tuhan? Bapa di mana? Kok Tuhan, kok Bapak enggak melakukan sesuatu sih? Kok Bapak enggak bertindak? Kok Bapak memalingkan mukanya? Dia berkata, Eli, Eli lama sabahtani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ada sebuah masa keheningan yang dia rasakan. Tuhan, kenapa kok Tuhan permasalahan begini, kok Tuhan diam aja, kok Tuhan tidak bertindak? Apakah Tuhan gak merasa merasa penderitaan saya? Tetapi pada saat Tuhan terdiam, Yesus terdiam, justru pada saat itulah Bapa bebas bergerak. Bapa melakukan tindakannya. Yaitu apa? Akhirnya Yesus mati. Ya, kalah deh. Kata iblis, yes, aku menang. Tetapi pada saat Yesus tidak melakukan pembelaannya, justru di saat itulah Bapa bergerak membela kehidupannya. Apakah Yesus kalah telak? Oh enggak, dia buktikan. Ketika Bapa bertindak, justru pada saat itulah, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Ada kemenangan yang terjadi, ada perubahan yang terjadi. Yesus bergerak, Yesus melakukan sesuatu. Dan iblis kalah telak. Kemenangan terjadi, sorak-sorai terjadi. Rencana Bapa digenapi dalam kehidupan kita semua. Nah Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan hari ini, mari kita jangan sampai kita menjadi menyerah dengan situasi dan keadaan apapun juga. Kita mau belajar, serahkan hidup kita, kontrol hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya, mengendalikan segala sesuatunya, termasuk saya. Saya sampai saat hari ini masih terus belajar. Masih terkadang jatuh, bangun lagi. Belajar untuk melakukan kehendak Bapa. Belajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan itu enggak mudah. Belajar untuk mengalahkan keinginan diri sendiri untuk mau dikontrol, untuk dipimpin, dikendalikan Tuhan, untuk dipimpin oleh roh Tuhan itu. Perlu perjuangan, perlu diremukkan. Ada hal-hal yang harus saya tinggalkan, ada hal-hal yang harus saya lepaskan. Dan justru pada saat itulah Tuhan meremukkan. Saya merasa bahwa di saat itulah Tuhan punya kebebasan bergerak di dalam kehidupan kita. Dan pada hari yang ketiga setelah Yesus bangkit, apa yang Tuhan lakukan? Dia berikan peninggian diri pada Yesus bahwa memberikan nama di atas segala nama. Wow, luar biasa. Ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Pada saat Tuhan bertindak, beri ruang untuk dia bebas bergerak. Itu poin yang pertama. Kemudian hal yang kedua, tadi Tuhan punya kebebasan untuk bergerak. Tuhan ingin punya kebebasan untuk dia leluasa melakukan apa yang menjadi
kehendaknya, tindakannya. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah beri diri kita untuk mau menunggu. Beri diri kita untuk mau menunggu. Ibu Bapak, ada beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana sikap dari Nuh ketika Tuhan sudah bebas bergerak. Ada masa-masa yang dia lakukan, yaitu menunggu. Nunggu, sudah air surut, dia nunggu. Mulai dari ayat yang ke-7, ke-8, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, Nuh melakukan sebuah penungguan. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Nuh melepaskan, yang pertama adalah burung gagak. Tunggu, ternyata burung gagaknya balik lagi. Ayat yang ke-8 dikatakan juga bahwa Nuh kemudian melepaskan burung merpati. Dan melepaskan pasti dong nunggu. Mungkin secara litera di dalam ayat itu enggak disebutkan, tetapi saya percaya Nuh itu nunggu. Ternyata si burung merpati itu balik lagi karena belum ada tumpuan. Ayat yang ke-7, 7 hari lagi Nuh menunggu dan burung merpati membawa daun zaitun. Ayat yang ke-12 dikatakan kemudian pula 7 hari lagi kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali. Jadi ada beberapa tindakan menunggu. Jadi kalau disebutkan lebih dari 1 kali, 2 kali, kalau secara ilmu hermeneutik gitu ya, itu adalah sebuah kata yang patut mendapat perhatian lebih, yaitu kata menunggu, sikap menunggu. Menjadi sebuah tindakan yang penting diperhatikan oleh orang-orang percaya. Mungkin sebuah tindakan ketika kita mau menunggu, ketika Tuhan mau bekerja, ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan, yaitu menunggu. Gak semua orang sanggup mau menunggu, termasuk saya. Sepertinya kalau menunggu itu membosankan. Apalagi hidup di zaman sekarang ya. Semuanya pengen serba cepat. Semuanya pengen serba gerak cepat. Ambil keputusan cepat, ambil tindakan cepat. Gak mau yang namanya nunggu lama-lama. Antri bayar di kasir, kalau udah lama terlalu panjang langsung pindah. Beli bensin terlalu lama, lihat antrian banyak, pindah lagi ke tempat yang lain. Nah di sini yang Tuhan mau ajarkan, ayo bagian kita adalah menunggu. Menunggu adalah sebuah sikap, adalah sebuah tindakan. Mungkin sepertinya membosankan. Itu bagi mereka yang tidak punya tujuan. Bagi mereka yang tidak punya visi ke depan, namanya menunggu itu sebuah hal yang lama sekali. Sehingga akhirnya mereka terjebak dengan tipuan-tipuan iblis. Ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil, ingin cepat punya anak dengan berbagai cara, ingin cepat kurus, ingin cepat gemuk. Ada kan banyak hal yang dilakukan, akhirnya terjebak dengan sebuah tindakan cepat melakukan tanpa dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan akhirnya banyak sekali kekalahan demi kekalahan yang terjadi. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan seringkali justru pada saat-saat menunggu, disitulah Tuhan pakai untuk memproses kehidupan kita. Tuhan ingin lihat di manakah hati kita. Apakah kita tetap mengandalkan Dia? Sampai di batas mana kita mencari Dia. Itu menunjukkan sebuah kualitas hati yang perlu dibangun oleh kehidupan kita. Nah, lewat pesan Tuhan ini, mari ibu bapak, saya percaya sekali kita dan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bagian kita pada saat kita menunggu. Tuhan katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31, kita bukan tidak sedang menanti-nantikan sesuatu yang tidak pasti. Kita sedang menanti
menantikan Tuhan. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah bagian yang kita lakukan ketika kita mau menantikan. Ayo tetap terhubung dengan Tuhan. Karena dari situlah pada saat kita menantikan, saya percaya sekali ada sebuah kekuatan, ada buah roh yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena menunggu adalah bagian juga yang dari penguasaan diri, yaitu juga kesabaran dalam kehidupan kita. Dua hal ini yang saya mau membagikannya, kiranya boleh menjadi berkat bagi ibu bapak semuanya. Tetap berikan ruang untuk Tuhan bergerak dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan sikap hati yang berkenan dia padanya. Tuhan Yesus memberkati.